Mungkin sebelum suaranya supaya nggak berisik barangkali Pak Febri. Iya, Ibu Atin, Ibu ada Bu Mela ini hadir. Mia, Oke, ya. baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi implementasi disiplin positif. Ini adalah sebuah upaya untuk menyebarluaskan sedikit ilmu, pemahaman, dan wawasan saya setelah mengikuti kegiatan program guru penggerak khususnya CGP untuk program rekognisi angkatan 8. Alhamdulillah wa di sini telah hadir yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Trisi yaitu Ibu Misriah MPD. Terima kasih atas kesediaannya. Saya merasa terhormat dan berbangga Bapak Ibu bisa hadir dalam kesempatan kali ini dan khususnya Ibu Kepala Sekolah ataupun Ibu Misriah bisa ikut turut serta dan membuka kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, salam puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas perkenan rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberikan kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan mengikuti kegiatan ini. Salam dan salam juga kita tidak lupa curah limpahkan kepada Allah Subhanahu ke uh, Nabi besar Muhammad SAW karena atas tuntunan dan bimbingannya kita diberikan kenikmatan iman dan Islam. Baik, Bapak Ibu, untuk yang pertama sebelum saya memulai presentasi kegiatan kita kali ini, mohon kesediaan pada yang terhormat Ibu Misriah MPD sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Trisi untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Pada yang terhormat Ibu Misriah, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Silvi Indra Gumilar, MPD yang sudah memberikan kesempatan kepada saya selaku pimpinan SMP Negeri 3 Trisi untuk memberikan sambutan tentang diseminasi implementasi budaya positif yang akan nantinya disampaikan oleh pemateri yaitu Pak Sevi Indra MPD selaku guru penggerak Komisi Angkatan ke-8. Selawat serta salam tanpa kita panjatkan kepada kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan kita dapat mengambil ilmunya yang bermanfaat yang pada akhirnya dapat kita implementasikan ke dalam dunia pendidikan, khususnya terkait dengan implementasi budaya positif. Beberapa hal yang saya akan sampaikan di sini, di antaranya tentang diseminasi implementasi budaya positif. Menurut saya sebagai pimpinan, pentingnya implementasi atau pembiasaan budaya positif di sekolah yang akan dilakukan oleh peserta didik kita itu adalah merupakan salah satu tujuan yang pada dasarnya tujuan itu adalah mengarah kepada nilai-nilai pembentukan nilai-nilai karakter menurut saya. Maka dari itu tentang budaya positif atau pembiasaan hal-hal yang positif tadi sangat perlu dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, utamanya kegiatan sehari-hari baik di sekolah maupun bila perlu kegiatan sehari-hari budaya positif di rumah atau lingkungannya. Di sini mungkin saya akan sedikit menyampaikan beberapa hal tentang apa sih kendala anak-anak kita sulit untuk melaksanakan budaya positif, utamanya di sekolah. Beberapa hal yang melatar belakangi anak-anak kita sulit untuk membiasakan kegiatan atau hal-hal yang positif atau budaya positif atau implementasi budaya positif tadi diantaranya adalah mungkin berangkat dari interpersonal dari peserta didik itu sendiri yang pertama. Bagaimana cara guru membangkitkan sebagai orang tua di sekolah agar anak tersebut bisa melakukan hal-hal pembiasaan yang bersifat positif. Tentunya
Di situ kita tidak boleh melakukan semacam sanksi yang sanksi tersebut membuat anak jera dan akhirnya menjadi a priori terhadap budaya positif tersebut. Maka dari itu, yang pertama yang kita munculkan sebagai seorang pendidik, yang pertama adalah membangkitkan kesadaran dari secara internal dari peserta didik itu sendiri. Tentunya dengan bentuk pembinaan, bentuk nasihat, dengan bentuk bimbingan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tak lepas dari kebiasaan peserta didik ketika berada bersama orang tuanya di rumah. Itu juga sangat berpengaruh terhadap perilaku anak dalam pelaksanaan implementasi budaya positif di sekolah. Karena bagaimanapun juga orang tua juga perlu membimbing, mengarahkan agar anak-anaknya bisa berperilaku positif, bisa berperilaku baik pada saat di rumah. Paling tidak utamanya harus memberi teladan atau contoh sehingga anak-anak kita bisa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan positif tadi, baik dimanapun dia berada, mungkin di rumah, di lingkungan sekitar, dan utamanya adalah di mana tempat sekolah itu belajar, anak tersebut belajar. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan dari implementasi budaya positif tadi adalah juga di mana anak didik itu tinggal, lingkungannya, mendukung tidak terhadap sikap atau pembiasaan positif dalam pembentukan karakter tadi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, serta dari Bapak Ibu guru sebagai orang tua di sekolah, kemudian peran serta dari para orang tua, peran serta dari masyarakat dan lingkungan sekitar sangat-sangat mempengaruhi terbentuknya kebiasaan atau budaya positif di lingkungan sekolah. Tak lupa juga tadi adalah dari pribadi interpersonal dari peserta didik itu, yang tentunya semua itu yang mewarnai adalah baik orang tuanya di rumah maupun Bapak Ibu gurunya sebagai orang tua di sekolah. Harapan saya sebagai pimpinan melalui diseminasi implementasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Sevi Indra Gumilar MPD ini bisa diterapkan di sekolah sehingga khususnya saya sangat berharap di SMP Negeri 3 Trisi ini terlahir anak-anak kelak melalui implementasi budaya positif, terlahir kelak anak-anak yang inovatif, cerdas, dan berkarakter. Semoga harapan kita bisa terwujud melalui kegiatan salah satunya diseminasi implementasi budaya positif. Barangkali itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada yang terhormat Ibu Nisria atas kesediaannya untuk memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Sekali lagi sebuah kehormatan dan sebuah kebanggaan bagi saya, Bu, Ibu bisa hadir dalam kesempatan kali ini dan memberikan sambutan dan penguatan ya, khususnya tadi perihal pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya untuk menumbuh kembangkan karakter, menumbuh kembangkan akhlak terpuji dari siswa-siswi kita di SMP Negeri 3 Trisi, dan semoga bisa diimplementasikan dengan baik oleh seluruh Bapak dan Ibu guru. Baik. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, mohon izinkan saya untuk memulai presentasi ini, tapi sebelum itu saya punya game sedikit ya Bapak Ibu. Semoga ini bisa menambah keceriaan kegiatan kita dan juga menguji tentang konsentrasi Bapak Ibu. Ini boleh open mic semua ya Bapak Ibu. Amin. Oke, siap Bapak Ibu. Siap.
Oke. Ini petunjuknya adalah sebut warna. Ya, sebut warna. Siap buatin nih. Sebut warna. Siap. Nah, kita mengenal warna. Tidak ada yang buta warna kan di sini. Ada merah, hijau, biru, coklat, putih, kuning. Ya, jangan sampai salah nanti menyebutkannya dalam waktu 1 detik. Ketika tayangannya muncul, Ibu harus langsung menjawab. Oke, ini warna Putih. ini warna Hitam. Oke, ini warna Hijau. hijau ya, yang ada dalam bentuk. Ini warna Merah. merah. Ini warna biru. Ini warna Merah. kuning. Biru. Oke, siap Kuning. ya, siap ya. Petunjuknya adalah warna ya, sebut warna. Siap. 1, 2, 3. Hijau. Hijau. Oke, 1, 2, 3. Kuning. Ada yang nyebut putih tadi ya. 1, 2, 3. Putih. Iya, ini ada jeda penyebutannya. Coba langsung cepat. 1, 2, 3. Coklat. Iya, betul. Ini Biru. iya, Loading, Pak. loading. Biru. Putih. Oke, siap. Hijau. Biru. Biru. Itu biru. Oke, siap. 1, 2, 3. Merah. Putih. Telat kan nyebut putih. Putih. Siap. 1, 2, 3. Biru. Merah. Hijau. Kuning. Oke. Hijau. Ini Ungu. Coklat. Pink. Coklat. iya. Oke, Biru. konsentrasi ya. Ini semuanya Kuning. Merah. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu, luar biasa. Berarti konsentrasinya sudah fokus ya. Konsentrasinya sudah sepenuhnya mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu, saya harap bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Untuk seterusnya, saya akan menampilkan sebuah presentasi utama Bapak Ibu tentang implementasi budaya positif di lingkungan SMP Negeri 3 Trisi. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Mohon izin saya share kembali. Baik Bapak Ibu, ini sebuah kegiatan yang sebetulnya tuntutan dari program guru penggerak. Nanti Bapak Ibu di sini yang sudah masuk dalam daftar seleksi ya, hasil seleksi guru penggerak yaitu Bu Mela, kemudian Bu Atin, dan kemudian Ibu Maya ya, kalau tidak salah Bu Pak Heri juga ya. Nanti harus siap sedia, nanti ada kegiatan untuk melakukan diseminasi sama seperti saya, implementasi budaya positif apa yang sudah dilakukan di sekolah. Dan ini harus diterapkan kemudian disampaikan kepada Bapak Ibu guru rekan yang lain, implementasi apa saja yang sudah dilakukan di sekolah dan seperti apa bentuk implementasinya, dan juga pemahaman tentang budaya positif itu sendiri. Baik Bapak Ibu, ini adalah sebuah upaya untuk merubah paradigma pemikiran kita selama ini bahwa ada hal yang keliru yang kita pahami selama ini. Saya juga baru memahaminya ataupun baru tersadar setelah saya ikut dalam kegiatan guru penggerak ini, tercerahkan gitu ya. Saya tercerahkan dan alhamdulillah sedikit demi sedikit saya berupaya untuk berubah dan mengimplementasikannya di SMP Negeri 3 Trisi.
Sebentar, Bapak Ibu. Bentar. Oke. Oke, selama ini kita berpikir hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, kemudian membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu setuju nggak? Bapak Ibu setuju nggak dengan hal ini? Gitu. Silakan bisa tulis di kolom chat ya, setuju atau tidak dengan. Gimana sih? Ada 3 buah pertanyaan. Ini merupakan pertanyaan pemantik untuk merubah paradigma kita. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setiap hari kita misalnya menemukan anak yang bermasalah, anak yang nakal, anak yang bandel dan lain sebagainya. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Apakah Bapak Ibu setuju kalau misalnya ada anak nakal sekalipun misalnya terlambat, kemudian kita suruh membersihkan halaman sekolah? Dan diharapkan itu setelahnya anak-anak berubah gitu. Jadi lebih disiplin. Apakah Bapak Ibu setuju? Kemudian ketika ada anak dapat prestasi ataupun misalnya anak mendapat ranking tertentu, kita berikan penghargaan. Apa Bapak Ibu setuju? Itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, sudah ada yang menuliskan di kolom chat, ada yang setuju dan ada yang kurang setuju. Baik Bapak Ibu. Ini nanti akan kita pahami lebih mendalam di bagian sebelumnya. Untuk sebagai perubahan paradigma kita dan untuk lebih menyadarkan kita coba melakukan simulasi kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Kalau misalnya ada 2 orang, ada di sebelah Bapak Ibu ada orang yang lain, Ibu A misalnya dan rekan di sebelah Bapak Ibu adalah B. Kemudian sobeklah sebuah kertas kecil, kemudian tuliskan suatu barang berharga yang bagi Anda itu sangat berarti. Letakkan di satu tangan, kemudian dengan segala upaya minta teman Anda untuk mengambilnya. Gitu. Tapi Bapak Ibu dengan sekuat daya upaya juga mempertahankan barang berharga itu, karena itu merupakan benda yang berarti buat Bapak Ibu. Dengan membujuk, mengancam, merayu, menyuap, apa saja. Apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan itu? Nah, ini adalah simulasi ya yang menyadarkan kita. Ini adalah sebuah pemahaman dasar karena pada hakikatnya ya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain ya. Ini adalah bagian dari paradigma teori kontrol, teori pilihan. Kita seakan-akan merasa bisa mengontrol murid, menyuruh murid melakukan apa saja. Ini adalah sebuah ilusi, sebuah pemikiran dalam benak alam sadar kita bahwa seakan-akan kita bisa membuat siswa melakukan sesuatu apa. Dan kritik juga atau membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini juga sebuah ilusi bahwa penghargaan atau penguatan positif apapun itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ini juga dipengaruhi ilusi bahwa setiap orang dewasa itu punya hak untuk memaksa anak-anak. Anak-anak tidak memiliki kuasa apa-apa. Harus nurut semuanya pada orang dewasa, pada kita. Ini adalah bagian perubahan paradigma kita. Ya. Selama ini saya berpikir seperti ini gitu, bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol murid, kita memberikan kritik, membuat anak ketika salah itu di judgement salah, kemudian kita berikan sesuatu yang berharga, penghargaan, bisa membuat anak semakin termotivasi untuk belajar. Kemudian kita juga bisa memaksa anak dengan semau kita. Ini adalah hal yang membuat saya kemudian tersadar teori ini, gitu Bapak Ibu. Melalui tadi simulasi tadi dengan genggaman tangan tadi, karena pada hakikatnya orang lain tidak punya hak gitu, orang lain tidak punya kekuasaan apapun
pada diri kita. Kita sepenuhnya melakukan sesuatu itu harus disadari karena kesadaran diri kita sendiri. Jadi dulu kita sangat dipengaruhi oleh teori stimulus respon, bahwa kita bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian setiap perilaku buruk itu dianggap sebuah kesalahan. Saya bisa mengontrol orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian pemaksaan, ya ada pemaksaan. Pada saat ketika kita membujuk anak dan itu tidak bisa, maka kita paksa. Kemudian kita selalu berpikir dia menang, kita kalah, atau sebaliknya. Nah, dalam teori yang terbaru, teori kontrol atau teori kendali, ya, bahwa ada pilihan loh. Kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nanti kita mempelajari empati, kita menempatkan diri pada orang lain. Kemudian setiap perilaku itu ada alasannya, ada tujuannya. Dan yang terpenting bahwa hanya orang itu yang bisa mengontrol diri sendiri. Orang lain tidak bisa. Jadi seorang atau diri kita itu hanya kita yang mengendalikan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa menyadarkannya atau kita bisa membuat motivasinya tergerak agar dia melakukan sesuatu. Kemudian kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ada konsekuensi apa yang harus ditanggung, itu harus dipikirkan bersama. Ada model berpikir menang-menang. Jadi ada kompromi. Ketika melakukan sesuatu harus dua-duanya enak, sama-sama nyaman, sama-sama tenang. Itu dasar dari teori kontrol, ya, teori pilihan. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada pemahaman tentang disiplin positif. Saya coba menerapkan ini di lingkungan sekolah. Saya coba untuk meredam emosi setiap bertemu siswa ataupun melihat siswa melakukan sesuatu yang salah. Kita tidak coba untuk terpancing emosi, tapi kita coba untuk memahami apa permasalahannya dan membuat siswa tergerak, motivasinya. Kemudian siswa untuk tersadar dan melakukan sesuatu itu bukan karena paksaan dari kita, tapi karena kesadaran dirinya sendiri. Tujuannya adalah agar sikap dan perilaku disiplin itu didorong oleh motivasi yang bersifat pribadi atau kesadaran diri. Bukan karena harus diancam, ditakuti, atau hukuman, karena ini tidak nyaman. Saya merasakan diri saya sendiri, atau Bapak Ibu juga mungkin ya pikirkan ini bahwa diancam, ditakuti, atau suatu saat akan dihukum, bahkan hadiah atau penghargaan juga itu tidak berarti dibandingkan dengan kita tergerak karena diri kita sendiri. Oke, sebetulnya makna disiplin itu bukan kepatuhan, tapi dari murid-murid Sokrates dan Plato di Yunani, bahwa ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin diri itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi lambat laun, kelama-lamaan itu berubah dalam konteks pemahaman orang Indonesia ataupun masyarakat pada umumnya. Disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umumnya disiplin itu tidak nyaman karena keterpaksaan, bukan apa yang kita hargai, bukan kesadaran kita untuk mencapai sebuah tujuan. Harus menuruti, terpaksa, dan lain sebagainya. Itu kecenderungan makna disiplin. Ya. Nah, kita masuk kepada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Baik, Bapak Ibu. Sebetulnya secara dasar setiap perilaku manusia itu didasari oleh 3 motivasi. Ada yang disebut motivasi internal dan motivasi eksternal. Oke, motivasi eksternal itu dari luar, ya Bapak Ibu. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Ini didasari atas pertanyaan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal yang ada di luar dirinya. Kemudian ada juga motivasi eksternal yang bersifat penghargaan. Gitu. Untuk mendapatkan suatu imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah,
Itu motivasi eksternal juga, penghargaan. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah penghargaan atau apresiasi. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menumbuhkan motivasi internal. Ini adalah tujuan disiplin positif. Saya melakukan itu untuk menghargai diri saya sendiri. Saya melakukan itu agar saya bisa menjadi orang seperti apa. Saya melakukan itu agar saya mendapatkan manfaat apa. Ini yang seharusnya kita bisa lakukan, bisa dorong pada siswa. Menghadirkan kesadaran siswa agar siswa bisa mendapatkan manfaat apa kalau melakukannya. Karena didasari atas pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam buku Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, bahwa makna merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga pandai buat memerintah diri sendiri. Artinya, tanpa harus orang lain menyuruh memerintah, maka kita juga harus berupaya untuk mendisiplinkan diri sendiri, harus tumbuh kesadaran diri sendiri. Baik, ini adalah ketika kita menghargai ataupun memberikan penghargaan, sebetulnya boleh-boleh saja menghargai penghargaan, tapi kita harus memahami bahwa penghargaan itu punya pengaruh yang pendek, tidak akan lama. Ketika diberi penghargaan, dia termotivasi. Ketika misalnya tidak diberi penghargaan, maka itu akan hilang. Ya, jadi hanya sebatas jangka waktu tertentu, tidak akan lama, tidak akan efektif, dan akan merusak hubungan ketika misalnya ada orang yang dapat penghargaan itu, tapi yang lain tidak, dan kemudian menurunkan kualitas. Dia akan bagus kerjanya ataupun hasilnya ketika dia diberikan penghargaan saja. Ketika misalnya tidak, maka kualitasnya akan menurun. Dan sudah pasti akan mengurangi motivasi yang tadinya orang sudah tersadar, dia dan kesadaran diri melakukan sesuatu, tapi kemudian karena adanya penghargaan itu akhirnya merusak motivasi intrinsiknya. Nah, Bapak Ibu, ini pemikiran dari Al-Fiqhon yang menyebutkan bahwa bahkan penghargaan itu sama dengan hukuman. Membujuk orang melakukan sesuatu dan karena imbalan tertentu. Nah, itu beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini contoh pengakuan Bapak Ibu. Jadi walaupun tidak diberikan sesuatu, tapi dengan ucapan, dengan sikap kita, saya harap kita bisa menimbulkan pengakuan atau apresiasi pada siswa. Dengan penyebutan kemarin, saya perhatikan, gitu ya. Saya hargai, terima kasih untuk. Nah, ini adalah upaya-upaya positif, ya, bagian dari disiplin positif untuk menimbulkan apresiasi, pengakuan atas apa yang dilakukan oleh siswa. Jadi tanpa harus memberikan sesuatu, tapi dengan kalimat-kalimat ini timbul motivasi positif pada siswa. Baik, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada yang disebut hukuman, ada yang disebut konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dianggapnya. Dan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi ketika misalnya kita melakukan sesuatu. Nanti ada perbedaannya. Nanti saya berikan contoh beberapa perilaku atau perbuatan sehingga bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Dan kadang itu tidak hanya untuk jangka waktu pendek, tapi jangka waktu lama, Bapak Ibu. Bahkan misalnya sampai orang dewasa, sampai sudah kakek-kakek, dia ingat, oh pernah dihukum Pak Anu gitu ya, diketok, ditempeleng, di Anu gitu ya. Dia bakalan ingat terus gitu. Kemudian anak itu benci kedisiplinan jadinya karena hukuman. Kemudian itu sifatnya memaksa, mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Itu konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadinya sembunyi-sembunyi, tidak jujur. Kemudian kecenderungan secara psikologis muncul rasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu hukuman. Ya. Nanti ada juga konsekuensi, bahwa konsekuensi juga sama sebetulnya, tapi lebih baik daripada hukuman. Nanti ada yang namanya restitusi, upaya anak
untuk menyadari kesalahannya, kemudian menggantikan kesalahan itu dengan perbuatan baik yang lain. Baik Bapak Ibu, kita coba. Ini adalah tindakan guru yang mungkin beberapa diantaranya pernah kita lakukan. Misalnya contoh, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Apakah ketika anak itu menuliskan 100 kali kalimat dalam buku tidak akan terlambat lagi, dia tidak akan terlambat? Silakan bisa tulis di kolom chat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Misalnya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini beberapa contoh ya perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Baik Bapak Ibu, ini kunci jawabannya. Ternyata mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu hukuman. Tidak ada korelasinya antara terlambat dengan mencatat buku. Aku terlambat, tidak akan terlambat lagi gitu. Ini yang disebut hukuman itu kadang tidak ada korelasinya antara perbuatan yang dilakukan dengan apa yang harus dilakukan siswa untuk menebus kesalahannya gitu. Mengelilingi basket 2 kali juga sama hukuman, tidak ada korelasinya. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker juga sama hukuman. Nah, konsekuensi itu kadang ada perbedaannya, ada hubungannya. Ketika misalnya buku temannya dicoret-coret, maka dia harus mengganti kertas tugas temannya yang dicoret-coret. Itu perbedaannya dengan hukuman. Jadi konsekuensi itu relatif dekat antara kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut dengan apa yang harus dilakukannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga itu adalah sebuah konsekuensi. Jadi kita diarahkan untuk mengarahkan hukuman itu pada atau hal yang dilakukan siswa itu kesalahannya pada konsekuensi. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK juga adalah sebuah konsekuensi ya. Karena dalam pelajaran PJOK kan juga harus ada larinya, jadi ada korelasinya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita mengenali apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingini dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti di akhir saya akan tunjukkan beberapa video ya dan juga praktik restitusi yang sudah saya lakukan dan ini juga sudah saya upload di YouTube. Ya, betul Bu. Ketika siswa melakukan satu kesalahan, dia harus tahu konsekuensinya apa. Tapi sebelum itu, siswa dibuat lebih sadar ya tentang kesalahannya dan untuk memperbaiki kesalahan itu juga jangan dari kita, tapi upayakan anak bisa bertanggung jawab dengan kesalahannya tersebut. Oke, ini ciri-ciri restitusi. Ya, 1, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, ini adalah sebuah tawaran, kompromi, bukan paksaan. Dan restitusi itu untuk melihat ke dalam diri siswa, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kadang-kadang kita lihat siswa itu melakukan sesuatu itu karena beberapa
kebutuhan dasar ya. Ada kebutuhan dasar itu ada kebutuhan diperhatikan, kebutuhan karena kebebasan, kebutuhan karena hal yang menyenangkan, kebutuhan dasar dicintai, diperhatikan dan lain sebagainya. Ya, ada berbagai kebutuhan dasar. Jadi kita gali apa latar belakang kesalahannya. Kemudian restitusi itu adalah cara yang dianggap paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan dianggap fokus pada solusi. Kemudian restitusi membalikkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah konsekuensi bentuk perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Tadi sudah disampaikan antara hukuman dan restitusi, konsekuensi, dan sekarang adalah restitusi. Jadi nanti diharapkan restitusi itu jadi pilihan, menguatkan murid dalam waktu jangka panjang. Jadi tidak hanya pada saat itu, tapi diharapkan dia berubah untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian ada penggantian, artinya penggantian bukan berarti dia digantikan dengan suatu barang atau apa, tapi yang korban itu apa ya, yang dikenai suatu perbuatan yang tidak menyenangkannya mendapatkan apa ya, mendapatkan sebuah kenyamanan pengganti gitu ya. Kemudian murid ataupun siswa mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Contohnya, ini adalah kalimat-kalimatnya. Peraturannya adalah kamu harus, itu hukuman. Kemudian apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, itu adalah bentuk konsekuensi. Nah, kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dibangun kesadaran itu dari siswa sendiri. Oke, keyakinan kelas dan kesepakatan belajar. Saya coba di 3 kelas A, B, C, D untuk membuat sebuah kesepakatan belajar. Pada saat kegiatan belajar saya, siswa dilarang hadir, bukan dilarang ya, diharapkan hadir tepat waktu. Dan ini karena kalimat-kalimat ini memang beberapa dari saya, tapi beberapa juga dari siswa. Dan kemudian, apakah kalian setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju, silakan tuliskan. Kemudian siswa juga dipersilakan untuk menuliskan sendiri apabila ada hal-hal yang menurut mereka itu perlu dicantumkan. Contohnya, anak menuliskan dilarang tidak merusak barang-barang di kelas. Sebetulnya mah ada perbedaan antara kesepakatan kelas dan kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar hanya untuk pada pelajaran saya, kesepakatan kelas mungkin juga bisa dibuat oleh Bapak Ibu Wali kelas untuk diterapkan di kelasnya masing-masing. Kemudian kita buat persetujuan ataupun komitmen dari seluruh siswa. Artinya siswa melakukan tanda tangan atau cap jempol atau apa, kemudian ditempelkan di kelas masing-masing, dan itu menandakan komitmen kelas. Ya. Dan ada baiknya juga ada konsekuensinya mungkin. Ketika misalnya ada siswa yang melanggar atau melakukan sesuatu, apa konsekuensinya, dan itu harus disepakati oleh bersama. Kemarin juga ada yang menuliskan dilarang pakai make up di kelas gitu ya, tapi anak perempuannya nggak setuju gitu ya, akhirnya dihapus lagi. Kemudian anak laki-lakinya juga menuliskan, anak perempuannya menuliskan dilarang bermain bola misalnya di kelas, anaknya yang laki-lakinya nggak setuju gitu. Akhirnya dihapus lagi. Itu kemarin agak lama juga untuk proses hingga sampai disepakati hanya 9 ini. Nah, ini mengapa penting yang diawali dari pemahaman kita terlebih dahulu untuk Bapak Ibu ya. Kita mulai dari kesepakatan belajar, kemudian berkembang menjadi kesepakatan kelas di tingkat wali kelas masing-masing. Kemudian ini bisa diharapkan bisa melahirkan sebuah lingkungan yang positif ya, dan akhirnya semuanya, semua warga sekolah, lingkungan, pendidikan kita itu bisa menumbuhkan budaya-budaya positif yang baik. Dan ini untuk mendukung timbulnya motivasi intrinsik, keyakinan-keyakinan yang didasari atas kesepakatan bersama, yang diharapkan dapat lebih menggerakkan seorang gitu ya, dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang kita buat gitu, yang pada akhirnya hanya sebuah retorika belaka, dan itu nanti kemudian secara sengaja oleh siswa dilanggar. Baik, Bapak Ibu, ini contoh
keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu lebih umum. Kalau yang kesepakatan itu sebetulnya lebih teknis ya, seperti tadi kesepakatan belajar, kesepakatan kelas ya. Ini ada yang disebut keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti lebih apa ya? Lebih bernilai secara universal. Ini sebetulnya yang sebelah kanan itu adalah sebuah keyakinan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi, itu adalah keyakinan kelas. Ya, kesepakatan kelasnya misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam. Nanti mungkin di keyakinan kelasnya adalah komitmen bersama terhadap waktu misalnya. Itu adalah keyakinan kelas. Jadi sebetulnya ada perbedaan antara kesepakatan kelas, kesepakatan belajar, dan keyakinan kelas. Oke. Ini contoh antara peraturan dan keyakinan kelas. Ini ada pembedanya. Kalau peraturan itu selalu memerintah, ya, memerintah melakukan suatu larangan, negasi, kemudian sebuah aturan dan mengandung hukuman. Selalu kembalikan ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Tapi keyakinan kelas lebih umum dan bernilai positif. Jika kita lihat dari kalimat-kalimatnya atau komponen-komponennya ketika disebut, kenapa disebut budaya positif, karena memang secara redaksi ya ini selalu bernilai positif ya. Dalam psikologi komunikasi bahkan ada anggapan kita tidak boleh mengatakan tidak tapi namun, agar bisa membuat image aura positif, maka selalu harus menggunakan kata-kata yang positif, tidak menggunakan jangan, dilarang, dan lain sebagainya. Ya, betul. Oke. Kita coba untuk sadari diri kita sendiri dalam 5 posisi kontrol, ya Bapak Ibu. Nanti saya tunjukkan beberapa kalimat yang menunjukkan posisi kontrol kita selama ini ada di mana. Ini kemarin dalam kegiatan pemberian materi oleh instruktur, saya disadarkan oleh 5 posisi kontrol kita selama ini. Oke, saya menuliskan perasaan dan harapan di kelas 9A, 9B, dan 9C. Ada banyak harapan siswa terhadap kegiatan pendidikan kita Bapak Ibu, tentang kegiatan belajar mengajar di kelas, tentang harapan mereka ketika lulus, dan juga tentang karakter guru yang diinginkan seperti apa, bentuk interaksi antara siswa dan guru seperti apa. Itu ada banyak harapan-harapan dari siswa ketika misalnya siswa diminta secara langsung untuk mengungkapkannya. Ini tidak dituliskan namanya siapa, kemudian secara spesifik bagaimana, tapi memang secara umum. Dan ada banyak hal yang membuat kita tercerahkan Bapak Ibu. Oke, jadi sebetulnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah si penghukum. Kita coba untuk merefleksi diri kita sendiri, apakah kita ada di posisi si penghukum. Kemudian yang kedua adalah si pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada lagi yang si teman, ya, si pemantau, dan si manajer, Bapak Ibu. Itu 5 posisi kontrol. Nah, untuk si penghukum ini seringkali kita menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Itu berarti kita guru yang juga berkarakter si penghukum. Guru akan mengatakan, awas ya kamu, kalau tidak melakukan, awas kamu rasakan. Nah, itu posisi guru yang si penghukum, ya, dalam teori posisi kontrol ini katanya. Kemudian kalau misalnya hasilnya anak mungkin akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, berbohong, ya. Kemudian murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dan dampaknya pada murid akan mengulangi kesalahan yang sama, gitu ya. Dia hanya akan takut ketika ada si penghukum itu. Kalau nggak ada ya dia bakalan takut. Kemudian ada orang yang seringkali
membuat orang rasa bersalah ya. Seharusnya atau ibu kecewa gitu ya. Kita mengungkapkan hal macam itu membuat orang rasa bersalah. Kamu seharusnya tahu ibu capek, ibu stres gitu ya. Nah, itu masih dalam konteks yang juga menghukum orang. Maafkan, saya merasa rendah diri dampaknya pada murid. Ini dua ini sebaiknya kita hindari. Dulu ya sebelum ada materi ini juga saya sering kali gitu ya, secara tidak sadar melakukan hal-hal semacam ini gitu ya. Kita refleksi diri kita sendiri. Seringkali tanpa sadar kita melakukan hal ini. Tidak hanya di sekolah gitu ya, tapi di rumah juga yang tanpa sadar kita mengatakan hal semacam ini yang sebetulnya secara psikologis ini berdampak negatif untuk siswa. Ada yang sebagai teman ya, buatan alasan ayolah, tapi ini juga seringkali dianggap kurang baik ya, karena siswa tidak menunjukkan apa ya, menjadikan kita berwibawa pada siswa gitu ya, dianggapnya lemah, bahkan dianggapnya kita bergantung dan tidak bisa mandiri, karena kita sebetulnya bukan teman, bukan relasi siswa caranya, tapi kita sebagai fasilitator, pendidik gitu ya. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting dalam dunia berkualitas. Ayolah, lakukan ini demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu. Kalau ada kata-kata semacam ini ataupun buatkan alasan-alasan lain dan sebagainya, ini menunjukkan bahwa guru itu dalam posisi teman. Ada si pemantau. Nah, ini agak tegas ya. Apa aturannya? Kemudian menyisihkan diri bila diawasi, kemudian murid meletakkan guru dalam posisi peraturan. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini menitik beratkan sanksi atau hadiah. Ya. Kemudian yang diharapkan dalam posisi Bapak Ibu sekarang ataupun ke depannya adalah dalam posisi manajer. Bapak Ibu ketika misalnya melakukan kesalahan, kita upayakan kita sebagai manajer. Apa yang bisa kamu perbaiki untuk menyelesaikan masalah ini? Menguatkan siswa, kemudian bagaimana cara memperbaikinya kalau misalnya kamu merasa kamu sudah melakukan kesalahan, membuat siswa tersadar, terbangun motivasi dirinya. Oke, Bapak Ibu. Ini beberapa contoh kalimat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah melakukannya. Ayolah, Ibu Bapak, apakah kamu mau dapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir, kamu paling kata-kata semacam ini dalam posisi apa? Ada yang bisa menuliskan di kolom chat? Belum ada yang tampil? Oke. Yang tidak ada kata kuncinya atau ada kunci jawabannya. Oke, ini adalah kunci jawabannya. Ketika misalnya ada yang menyatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukan ini penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak, ini teman. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Ini yang diharapkan. Kamu selalu yang paling terakhir, ini penghukum Bapak Ibu. Baik, ini adalah praktik segitiga restitusi. Ini sebetulnya di kelas 9A kemarin ya. Kebetulan saya sedang mengajar Bapak Ibu. Tiba-tiba ada anak yang datang terlambat. Ini, namanya saya lupa ya, 9A. Ada 3 orang datang terlambat. Kemudian ada teman-temannya yang mengatakan, kamu bau rokok katanya. Kemudian saya panggil anaknya satu persatu. Oh iya, Akbar. Ya, Akbar. Panggil anaknya satu persatu, kamu dulu. Memang salah satu kelemahan segitiga restitusi tidak bisa dilakukan untuk untuk individu yang banyak untuk publik, tapi ini sebuah pendekatan personal, satu persatu memang. Panggil, kemudian lakukan tahapan segitiga restitusi.
dari mana, apa pengantar dulu, kemudian apa yang sudah kamu lakukan. Awalnya tidak jujur ya, kemudian digali, saya takut diapa-apain Pak. Enggak, kamu nggak diapa-apain, kamu kan ngobrol aja dengan saya segala macam. Dibangun kesadarannya. Saya nggak tahu dampaknya ya, saya memang belum melakukan penelitian untuk dampaknya setelah ini, tapi dari satu persatu akhirnya di dialog terakhir mereka menyadari kesalahannya dan mereka mengakui mereka merokok di WC, dan saya minta mereka untuk tidak lagi melakukan hal yang sama karena dampaknya banyak, dampaknya besar untuk diri kamu sendiri dan lain sebagainya, dalam posisi mereka sebagai siswa di umur yang masih belia gitu ya. Ini pada saat itu di kelas 9A. Baik, ini tahapan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan validasi kebutuhan, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, kita sadarkan dulu bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, tidak ada yang sempurna. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kamu bisa belajar dari kesalahan. Kamu rajin, kamu punya potensi dan lain sebagainya. Kemudian ada validasi kebutuhan. Kenapa sih kamu melakukan itu? Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah nilai-nilai apa yang sudah disepakati, yang sebaiknya, nilai baiknya apa gitu ya. Kemudian kamu ingin jadi seperti apa nanti, apa yang akan kamu lakukan untuk jadi orang baik itu gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita bisa memperbaiki ini untuk kedepannya seperti apa. Nah, ini yang disebut segitiga restitusi. Baik, ini contoh beberapa kalimat ya untuk langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Ini sama, ini anak yang kedua yang merokok di kelas 9A ya. Lupa lagi tadi namanya. Bumela yang ingatkan kan. Si Dian ya, bukan, topik ya, topik. Saya coba obrolin juga ya dengan langkah segitiga restitusi ini. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah buat kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini, kemudian kita tidak menyalahkan siapa-siapa sebetulnya. Jadi membuat sesuatu tidak menyalahkan diri sendiri ya. Ini langkah yang kedua, stabilkan identitas. Oke. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu lakukannya. Apa itu penting buat kamu? Kamu harus belajar menggunakan cara lain. Kamu bisa melakukannya dan lebih baik lagi besok. Ya, bantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi kebutuhan manusia itu ada kebutuhan pada kekuatan, kebebasan, cinta dan perhatian, kesenangan. Oke, ini adalah langkah ketiga sebetulnya ya, bukan langkah kedua, menanyakan keyakinan. Apa kesepakatannya? Apa konsekuensinya? Apa nilai-nilai yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi apa? Baik, Bapak Ibu, ini sebetulnya kasus skenario kasus juga yang pernah saya unggah di YouTube ya, Bapak Ibu, di YouTube dan juga di tugas guru penggerak diminta untuk membuat skenario kasus ya, contoh kasus dan contoh penyelesaian kasus gitu ya, dengan menggunakan teori segitiga restitusi. Dan ada seorang siswa yang tertidur saat belajar, kemudian sering tertidur, kemudian menciptakan ketidaknyamanan bagi guru dan teman-temannya, dan kemudian bagaimana caranya untuk mengatasinya. Ada tahapan menstabilkan identitas dulu gitu ya, ada tahapan ini dialog antara guru dan siswanya. Oke. Ini langkah kedua, validasi tindakan yang salah.
Kemudian ini tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini siswa yang buat gaduh di kelas saat belajar ya. Jadi sama tahapannya, menstabilkan identitas, dipanggil dulu anaknya, kenapa kamu, saya ingin bicara dengan kamu, saya paham bahwa setiap orang melakukan kesalahan, apa alasannya, bisa kita mencari cara yang lain biar kamu gak gaduh gitu. Oke. Ini validasi tindakan yang salah. Siswanya merasa bosan dengan pelajaran, kadang ingin main-main dan ingin mendapat perhatian dari teman yang lain. Oke, jadi pada prinsipnya segitiga restitusi itu konsekuensi apa yang akan dilakukan siswa dan juga jalan keluarnya itu tidak ditentukan oleh kita. Kita hanya mengarahkan saja dan upayakan siswa menggali sendiri konsekuensi apa yang akan dia lakukan dan perbaikan apa yang akan dia lakukan untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Itu konsep utama dari segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, untuk ini contoh praktik kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan sudah diunggah di YouTube ataupun Google Drive. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Saya coba masukkan ininya ya, linknya, link baik Bapak Ibu. Nah, kita sudah mendekati slide terakhir ya. Ini refleksi saya Bapak Ibu. Bentar. Ini refleksi saya bahwa setelah saya mempelajari materi disiplin positif ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pendekatan yang lebih humanis gitu ya, lebih beradab dan dan fokus pada pembelajaran menghadapi perilaku siswa. Kemudian saya juga tersadar pentingnya komunikasi terbuka dan pengertian dalam membentuk hubungan yang positif antara guru dan siswa dan melibatkan siswa dalam menentukan tujuan belajar mereka. Meningkatkan keterlibatan dan tanggung jawab mereka terhadap pembelajaran. Kemudian ini juga memberikan pemahaman pada saya tentang praktik segitiga restitusi yang membantu mengajarkan siswa tentang tanggung jawab, empati, bagaimana menyelesaikan konflik, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di kelas. Kemudian hal ini juga memperkaya pemahaman saya tentang bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang lebih menumbuhkan holistik siswa ya. Dan diharapkan ini bisa menginspirasi rekan-rekan guru yang lain untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Oke. Kemudian dalam evaluasi dan sarannya, ini diharapkan kita ataupun dalam hal ini saya juga bisa melakukan kemitraan, tidak hanya dengan Bapak Ibu guru di sini, tapi juga dengan orang tua, wali siswa. Kemudian mungkin suatu saat nanti kita bisa mengadakan pertemuan berkala ya, untuk Bapak Ibu wali kelas untuk siswa yang bermasalah bisa melakukan janjian kapan bertemu setiap periode tertentu untuk berkomunikasi tentang perkembangan siswanya. Jadi ketika siswa tidak hanya pada saat siswa nakal aja, tapi lebih lebih terpantau siswa tersebut sehingga dapat mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul. Kemudian saya mendorong kita semua bisa mendapatkan kesepakatan belajar untuk Bapak Ibu guru ya, minimal dalam pelajarannya masing-masing atau misalnya sebagai wali kelas di kelasnya masing-masing ya. Kemudian minta siswa juga untuk memberikan masukan, kemudian juga ada konsekuensi ataupun ada bukan hukuman ya, tapi konsekuensi akan mereka terima apabila mereka melanggar. Lalu dalam praktik restitusi sebaiknya kita mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif, mengidentifikasi potensi konflik dan masalah interpersonal di antar siswa.
Kemudian kita diharapkan bisa merancang pembelajaran yang mendorong kolaborasi, empati, dan komunikasi yang lebih positif antar siswa. Kemudian juga ada refleksi berkala di kelas, ya, membahas tentang berbagai macam permasalahan. Diharapkan ini bisa mengintegrasikan nilai-nilai positif lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Kemudian diharapkan kita semua juga terus meningkatkan pengetahuan, wawasan, pengalaman kita, keterampilan kita melalui berbagai pelatihan ataupun workshop terbaru tentang disiplin positif. Jujur saja, pemahaman wawasan saya juga masih kurang, ya Bapak Ibu. Ada banyak hal yang belum bisa saya gali ataupun saya terapkan, implementasikan di sekolah ini, dan tapi minimal sedikitnya atau sedikit atau banyak ya pada Bapak Ibu, moga hal ini bisa turut memberikan pencerahan pada Bapak Ibu sehingga kita bisa membangun kesadaran bersama secara kolektif untuk kemajuan sekolah ini, Bapak Ibu. Baik, itu akhir dari paparan saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya, atas kontribusinya, atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir pada kesempatan kali ini. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu perihal apa yang sudah saya sampaikan tadi sebelum kita masuk pada pengundian, ya. Ada tiga orang yang sampai saat ini bisa hadir di sini sampai akhir, dan nanti saya berikan apresiasi lah, ya, apresiasi, tapi tidak banyak, maksudnya tidak semuanya dapat, tapi hanya 3 orang karena keterbatasan. Mohon maaf, nanti saya tanyakan dulu nih, siapa ada yang mau hal yang ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan, bisa secara langsung atau di kolom chat. Mangga, Pak Heri. Ada? Saya tuliskan dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan sambil ini ya. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya tuliskan untuk siapa-siapa aja yang hadir, kemudian saya ini ya, saya tuliskan untuk undiannya ya Bapak Ibu. Nanti saya kirim kuotanya Bapak Ibu. Sebentar, apa bisa tampil Bapak Ibu untuk ininya? Oke, saya lihat dulu. Enggak, jika ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Ada enggak? Tadi Bu Rida, ada yang mau ditanyakan? Irfan. Pak, saya yang bertanya, Pak. Mangga. Dari teori yang tadi disebutkan ya, antara konsekuensi dengan hukuman, apakah di SMP Negeri 3 Terisi, teori yang tadi itu menurut saya bagus sekali, bisa diterapkan gitu. Itu aja, Pak. Apakah bisa diterapkan? Oh, bisa Bu, bisa Bu. Insya Allah bisa. Tapi saya sendiri pun karena baru mencoba beberapa hal, misalnya tadi segitiga restitusi ya, kemudian apabila ada baru sebatas di kelas saya pada saat pembelajaran saya dan juga kesepakatan belajar aja, itu hal-hal yang baru saya terapkan, dan alhamdulillah selama ini saya tidak memberikan. Nanti sebetulnya ada materi lain yang namanya pembelajaran sosial emosional, di mana kita diharapkan bisa mengendalikan emosi dan perasaan kita ketika menghadapi siswa-siswa yang galak atau siswa-siswa yang bermasalah gitu ya, agar tidak terpancing emosinya. Ada banyak kasus Bapak Ibu yang diharapkan jangan sampai terjadi di sekolah kita. Misalnya ada penanganan siswa yang bermasalah, kita sampai melakukan pemukulan, kemudian akhirnya sama orang tuanya dipermasalahkan ya. Kemarin juga kita dengar kasus di Kalimantan atau di mana guru yang diketepel oleh orang tua siswa ya, karena itu
salah satunya sebagai bentuk penanganan yang salah gitu pada siswa yang bermasalah. Kalau misalnya siswanya tidak terima atau orang tuanya tidak terima, kemudian jadi kita bukan tidak berlindung di payung hukum, memang sih kita perlu perlindungan secara hukum, tapi juga kita juga bisa mengantisipasi secara emosi, secara etika, agar tidak terjerumus terhadap permasalahan-permasalahan semacam itu gitu. Salah satu bentuknya adalah upaya dialogis komunikatif secara positif antara kita dengan siswa. Tidak melakukan penghukuman secara frontal, tidak melakukan teror psikologis sehingga membuat siswa merasa bersalah, merasa minder, merasa terjudgment gitu ya. Tapi lebih diupayakan membangun kesadaran secara pribadi agar mereka tergerak untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Gitu. Itu maksud saya Bapak Ibu. Ya, untuk Bu Rida, mangga Bu. Saya harapkan Bapak Ibu di sini semuanya, gitu ya, siapapun itu, mangga mulai diterapkan upaya untuk lebih komunikasi dengan siswa, tidak terpancing emosi, berdialog, lebih menggali kesadaran, motivasi secara intrinsik Bapak Ibu. Oke, apa sudah bisa paparan saya bisa diterima atau cukup jelas Bu Vina? Bu Vina ngacung ya? Mangga Bu. Bu Vina. Mas Yafi kepencet, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Pencet lagi aja Bu tangannya biar bisa turun. Maya Ika. Berarti Pak Sepi, Ya. berarti kita sebagai seorang guru harus memiliki kesabaran dan emosi yang stabil mungkin ya. Iya betul Bu, betul. Nanti ya sebetulnya ketika kita marah ataupun ketika kesel, kita jangan menghadapi itu dulu gitu, tapi kita tenangkan kita dulu. Tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata, jangan dulu pikirkan itu. Setiap kali kita marah terhadap siswa, upayakan tenang atau jangan hadapi, biar orang lain yang hadapilah. Biar orang lain yang nangani. Karena ketika kita terus menghadapi siswa yang bermasalah itu, emosi kita lebih besar lagi nanti. Kita dikhawatirkan tidak bisa mengontrol emosi itu gitu. Baik, serahkan ke orang lain. Mohon maaf, saya sedang tinggi emosinya, tolong tanganin dulu kalau bisa gitu. Jadi itu, atau lebih baik kita catat dulu anaknya. Ketika misalnya emosi kita sudah stabil, sudah tenang, kita panggil anaknya baik-baik agar anak itu menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki dirinya. Oh, ada lagi Bu? Nggak ada. Ini namanya sudah lengkap, ini Bu Rida, ada Bu Mela, ada Pak Irfan, ada Pak Dadang, ada Pak Heri, ada Bu Suryatin, ada Bu Atania, ada Bu Ani, ada Bu Maya, ada. Jadi sekitar ada Pak Sepi, nama saya nggak ada. Vina tuh kan. Iya sabar ya Miss. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10. Harusnya ada lagi. Siapa lagi yang belum? Pak Sepi mau bertanya dong. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya sebagai wali kelas pernah menjumpai kasus seperti ini. Salah satunya adalah pada siswa perempuan saya. Dia pernah mengalami ketidaknyamanan di kelas tuh Pak. Karena dia hampir menyeleweng ke arah yang tidak benar. Kemudian sama teman-temannya diejek-ejekin, body shaming. Kurang lebihnya seperti itu sih. Nah, kemudian setelah itu dia kayak seolah-olah tertekan, nangis, terus diem aja, tapi
lebih ke media sosial gitu tuh, Pak. Jadi dia ngupload sesuatu yang tidak benar gitu tuh, tidak tidak etis lah di Mhm. WhatsApp-nya. Nah, kemudian saya panggil, saya melakukan pendekatan pribadi ya, maksudnya face to face, saya omongin dia. Ternyata tuh memang benar salah satu faktornya adalah broken home. Mhm. Orang tuanya ya sudah harmonis. Nah, apakah kasus seperti itu sudah termasuk, dalam teori yang tadi tuh, Pak? Maksudnya Mhm. perlu perlu pendekatan yang secara pribadi, kemudian kesabaran yang luar biasa sebagai sayanya nih, kemudian tidak kemudian ikut, ngalir di dunianya dia dulu gitu tuh, Pak. Mhm. Mengikuti alurnya dia bercerita, apakah seperti itu salah satu, apa namanya, cara penanganannya supaya dia betah di kelas lagi, kemudian ceria lagi. Mhm. Awalnya memang dia tuh sering murung, beberapa pelajaran sering dia jarang masuk karena ya kayak gitu, karena mungkin merasa minder. Mhm. Jadi setelah setelah saya panggil dia secara face to face, dia ceritakan semuanya sampai nangis, sampai ya mungkin Pak Sebi juga menjumpai pada waktu itu ketika saya ngobrol, ketika jam kosong, saya panggil dia, dia awalnya merasa keras mereka karena memang teman-temannya tuh banyak yang jahil, banyak yang ngata-ngatain. Nah, Mhm. apakah dengan seperti itu cukup berhasil atau adanya perlu peningkatan lagi sebagai sayanya nih, Pak? Ya, udah, Batin, putus-putus tadi terakhir. Iya, jadinya apakah perlu penanganan yang lain lagi gitu tuh, Pak, agar anak tersebut lebih Iya. Lihat sekarang siswanya seperti apa, Bu? sekarang alhamdulillah lumayan ceria. Hmm. Iya. Artinya Di sekolah iya, saya kurang tahu. Kalau di lingkungan sekolah alhamdulillah dia sudah mulai lumayan betah. artinya pendekatan Ibu Iya. Atin secara personal itu berhasil. Nah, saya sarankan Ibu juga koordinasi untuk mengetahui bagaimana kondisi dia di rumah ataupun di lingkungannya. Ibu koordinasi dengan orang tuanya atau teman-temannya. Kemudian restitusi ini untuk menggali atau menyelesaikan masalah tentang kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Jadi baiknya ya agar tidak lagi terjadi hal macam itu, gitu ya. Ibu telusuri siapa yang membuat dia sampai seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian diupayakan disadarkan atau bukan berarti menyalahkan, tapi menggali permasalahan kenapa siswa melakukan semacam itu, kemudian pada akhirnya diberikan nasihat, wejangan sehingga dia tersadar kalau memang itu dia betul-betul melakukan kesalahan ya, karena di medsos harus ada buktinya juga gitu, harus kita telusuri secara mendalam. Dan setelah itu berjanji tidak melakukannya lagi gitu kan, tidak mengulang kesalahan yang sama, ataupun kalaupun bisa ada restitusi timbal balik kepada korban tadi, hingga korban itu misalnya dibuat lebih nyaman, misalnya minta maaf atau berteman atau apa yang diinginkan oleh si korban agar bisa bisa tergantikan perasaan sakitnya gitu, atau yang awalnya dia terluka ataupun tersakiti ataupun tersindir dan lain sebagainya, apa yang bisa membuat dia ceria lagi itu bisa digali di korbannya gitu. Itu, Bu. Terima kasih Pak Safi. Yuk, sama-sama. Ada Bu Wiwi baru masuk nih. Saya mateni tangannya kita Pak diklik lagi tah. Iya, diklik lagi tangannya, Bu. Iya, ini sarana latihan juga ya, Bu ya. Bu Mela, Pak Irfan. Ini biar nanti terbiasa ya. Ngisi ini, kemudian ada sebenarnya ngisi Jamboard.
Nanti ya ngasih klik. Ternyata grogi juga ngomong di sini. Gitu. Ibu udah nyoba ini background. Belum Coba Pak. background ya. Nanti masuk ruang bor. Oke. Bapak Ibu udah pukul 16.15 ya. Kita undi aja langsung nih ya. Siap? Siap. Oke, saya klik nih ya. Ada sekitar 10 orang nih. Nanti 3 orang dapat kotak. Ini apresiasi aja ya Bapak Ibu. Untuk yang Bapak Ibu yang tidak dapat, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Nanti ya bukan berarti saya mengistimewakan beberapa orang ini, tapi ini betul-betul diundi, tidak ada rekayasa dari saya, hanya sebagai apa ya, ada rezeki yang saya bagikan untuk para ibu. Hanya 3 orang yang memang sedihnya. Nanti kalau ada rezeki yang lain dalam kesempatan yang lain nanti saya berikan yang lainnya. Siap? Ada. Iya. Selamat Dahirwan. Abang dapatnya kuning ini. Nggak butuh jawabannya. Nggak butuh. Cuman keberuntungan lagi memihak Pak Irfan. Oke, Pak Irfan 1. Bentar beta Pak Ipan nganggo kita. Siap. Selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Ini yang kedua nih. Merah. Kuning lagi. Selamat Bu Ani, Pak Irfan. Mantap. Siapa lagi nih? Satu lagi nih. Ada kuning lagi. Dadang Rida. Kok ada 2 sih? Dadang Rida. Oh, saya salah nulis ya? Oh, Dadang Trijatmika, Dadang Rida. Oke, Pak Dadang ini. Kalau Bu Rida ada Rida Farida ya? Oke, Pak Dadang ternyata yang beruntung. Pak Dadangnya ada nggak sih? Pak Dadang? Nggak ada suaranya dari tadi. Pak Dadangnya turu. Lah. Sing langka mah diulangi be maning. Sudah berlaku yang terus. Nggak ada suaranya ya. Oke, khusus beberapa orang tadi yang bertanya juga akan. Oh, aku nggak ada Pak Sepi. Bu Bina kan ada ini yang kuning. Bu Wiwit dong. Suryatin. Bu baru masuk. Bu Suryatin dan Bu Rida tadi yang udah bertanya ya. Sip. Berarti total ada 5 orang ya. Udah. Oke, Bapak. Dapat. Sip. Baik, Bapak Ibu, ada yang lagi yang ditanyakan? Sudah cukup. Tidak ada. Saya ucapkan terima kasih banyak jazakallahu khairan hasiran atas kehadiran Bapak Ibu dalam kesempatan acara kali ini. Saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan ataupun kesalahan dari saya. Anggap ini adalah titik hal yang saya miliki dan ingin saya bagikan Bapak Ibu. Sedikit apapun itu saya ingin berbagi dalam kesempatan kali ini dan semoga ini bisa memberikan manfaat ataupun pencerahan walau sedikit untuk Bapak Ibu ya, khususnya untuk kemajuan sekolah kita. Amin. Amin. Ada Pak Dadangnya muncul. Baru datang, Bos. Amin. Lah, dapat undian. Wah, rezeki pirang giga kudu Pak Irfan. Orang berlaku sih enggak utek sama orang berlaku. Anak batin saya udah bisa buka loudspeaker. Oh, Bisa bohong, Pak, dengan Kita sih oli beli ini kuota oke. Kita bang aja. Pan, Oli beli kuota. Oli, Potter. Hari matu kuning kita be. tuh kan. Ngomong Oke. gendis batinku. Sip, saya kirim segera ya setelah ini.
Oke. Nomornya Pak, saya ada dilihat ya. SL, Pak. Simpati, bae, Pak. Oh, simpati. Aduh, udah. Kalem ngomong kalem tak terbanyak. Oke, nomornya. Bapak kita kedinggapan jaluk kuota saya sebagai adik para Aduh. cantik. Pak Dadang, Pak Irfan. Koloran Mbak kudu dadang. Priwen. Koloran Mbak anu ngejum ku. Pak Dadang, Pak Ya, Irfan tuh siapa lagi tuh? Tadi Pak Irfan, Pak Dadang, terus Bu Ani. oh Bu Ani, ya lupa. Duh, hampir aja lupa. Oke, sip. Matur suwun sangat Bapak Ibu. Acaranya ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih untuk ilmunya sore ini Pak Sepi. Oke, sami-sami Bapak Ibu. Kalau bisa mah Pak Sami-sami. Sepi agak malaman ke Pak Sepi. Wah, agak malaman mah acara lain. Pak Sepi, iya jangan sore atau siang Pak Sepi sibuk ngunjal beras. Sip. Oh, nian. Ya, Wik ya. Tujuh, Wik. Iya, Nanti, ngunjal beras kita Nanti, Intinya Mbak. mah agak malaman jam 8 gitu. Oke, Biar oke. kitanya agak rileks gitu. Sip. Jangan Sepi waktunya video call sayangnya. Tuh Los kan. gaten. Tuh kan. Itu mah nanti dalam kegiatan yang lain nih. Ya, nanti yang ngisi buatin, bukan saya. Buatin Bu Mela, Pak Heri ya nanti yang ngisi. Iya, siap sedia ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Ini ada reaksi nih, buatin. Ini tahu nggak tepuk tangan, jempol apa segala macam tahu? Ada tuh. Sip. Saya nggak tahu Pak gimana caranya. Ada yang gambar emoticon. Titik 3 di pojok. Di Ada pojok. logo. Nah, Di logo. iya. Oke. Setelan. Heeh. Oh iya tahu. Ya, nah, oke. Biar kapan-kapan kalau rapat nggak bisa ketemu, bisa lewat jarak jauh begini. Siap. Oke, sip. Terima kasih. Saya akhiri ya. Saya tutup ya. Ya. Terima kasih. Dadah. Kapan-kapan ketemu lagi. Yuk. Besok. Oh iya, besok. Ada knock-outin ya. Ayo lagi. Ya wes. Ini udah direkam nih. Aduh, lagi. Monggo bisa langsung keluar, klik tanda yang merah. Red siapa? Ya, tanda yang merah. Tutup telepon. Nah, ya. Oke. Ya, monggo, terima kasih banyak Bapak Ibu.